dalam keseluruhan E-Ranger atau match terakhir dalam first half kita pada hari ini. Selamat menyaksikan buat teman-teman semua. Tetap mendukung tim Indonesia, Bigetron dan juga RRQ. Oke, kita bersyukur BTR masuk, tapi bukan berarti udah masuk Grand Final. Ya udah. Yang penting masuk Grand Final. Jangan seperti itu. Harus seperti KRX yang tadi juga Tusun di match-match sebelumnya saat ini sedang berjuang untuk bisa mendapatkan kemenangan dalam fight dengan Nongshim Red Force tim asal South Korea yang tadi sudah mendapatkan winner chicken dinner, tapi XZ masih melawan. XZ sang MVP of the match tadi di match sebelumnya. Saat ini masih bertahan sebagai last man standing. Ada satu granat yang sudah mulai dikokang, siap untuk dilontarkan menuju ke arah bagian bawah. Tapi masalahnya dari KRX, mereka sudah mencar, mereka sudah tarik mundur. Granat-granat tersebut tidak akan ada impact apapun selain membuat kuping dengung. Ini RRQ mau jadi third party nggak ya? Gerakan-gerakannya sih kayaknya mereka udah mulai naik ke mobil nih. Apakah RRQ bakal menjadi third party atau hanya memarkirkan kendaraannya aja? Tidak berniat mengganggu perang yang sedang terjadi. XZ masih nahan di lantai 2, dia tidak bergeming sama sekali. Tapi Tri memasak granat bakal dilemparkan ke arah jendela tempat di mana XZ berada, meledak. Tapi masih belum bisa memulangkan XZ menuju ke arah lobby. Dia berpindah menuju ke arah ruangan yang lain lagi. Ada split yang dimainkan oleh RRQ, 2-1-1 split dari RRQ. Harusnya dapetin vision, tapi XZ itu dia split dari RRQ lah yang membuahkan hasil mendapatkan pemain terakhir dari Nongshim. Lawan yang mereka ganggu adalah posisi dari Al-Ula. Ada Tianba yang sudah melakukan pergerakan, bakal bertemu dengan Al-Gamers yang lewat begitu aja. Headshot! QZZZ headshot bahkan langsung cepat mendapatkan Maple, ditumbangkan begitu saja. Eagle pun terjatuh, Treadlock terjadi. Liu yang mendapatkan balasan karena pemain-pemain dari Al-Gamers. Tapi Al-Gamers posisinya tidak diuntungkan, hanya menyisakan bukan QXZZ tapi XZZ yang tersisa seorang diri. Tianba masih punya waktu untuk melakukan revive karena hanya satu anggota mereka yang pulang ke lobby. Dan melakukan sebuah gerakan yang sangat nekat banget. Kenapa malah santai bae? Ada banyak pilar-pilar di depan sana yang memberikan tembakan dari S7, tapi Al-Ula hanya cukup mengorbankan Klaus seorang diri saja untuk bisa nge-retake tempat dari S7. Gangguannya dalam banget cuy. Al-Ulanya ngedobrak, ada granat dari Dipleskia, bahkan granat dari Dipleskia juga tadi membuahkan hasil untuk point elimination yang mereka dapatkan. Lagi, ini pattern yang sama untuk Bigetron. Dapat zona, cuman nggak tahu nanti eksekusinya akan seperti apa. Tapi satu granat dari top, connect menuju ke arah Tian, bahkan ada follow up Molly. Begitu indah apa yang ditujukan oleh Aurora. Wake, last man standing dari LGD Gaming, harus berhadapan dengan 4 pemain Aurora yang masih bertahan. Wake terjepit kanan kiri, ada manusia mencoba untuk bertahan, tapi masalahnya damage yang banyak masuk menuju ke arah Wake. MVM datang hanya untuk menyetorkan nyawa dan Aurora yang berhasil meratakan LGD Gaming. And here we go, E-Arena FOMO dengan peperangan yang terjadi datang dari bagian kejauhan menjadi third party. Ya, tapi sayang banget tadi ada satu anggota mereka yang kenok. Karena dari Turnike juga memberikan press menuju ke arah pemain-pemain dari Aurora. Bigetron cukup melihat saja, memantau keadaan. Kalau bisa masuk, itulah saatnya masuk. Tapi kayaknya jangan dulu deh. Ada Furia juga sudah mulai ikut campur dari bagian belakang. Padat, semuanya pengen ke area ini. Ini adalah titik seperti magnet. Semua orang datang ke tempat dari E-Arena dan Aurora. Ya, dan gue tahu banget ini beberapa niat jahat dari tim-tim yang bakal rotasi dari bagian belakang untuk bisa menjadi third party. Federales dapetin satu knockdown karena pemain dari Aurora. Belum ada confirm elimination yang didapatkan oleh pemain-pemain dari Bigetron, tapi Furia pun mendekat menuju ke Aurora. Mereka bakal menjadi magnet dari cukup banyak tim yang akan menjajaki area utara. Federales semakin dikirimkan mendekat ke arah Aurora, sementara RRQ bakal berfokus menuju ke arah Tianba. Granat dari Tianba mengusir RRQ untuk sedikit menarik mundur, tapi Nerpeko mendapatkan pemain dari Al-Ula. Yasser dipulangkan ke arah lobby, menjadi poin tambahan untuk RRQ untuk sementara ini. Genpos melihat ke arah Tianba, tapi trackingnya masih mengenai armor dari mobil-mobil yang terforting rapi di sekitaran dari Tianba. Granat juga dilemparkan, tapi belum ada knockdown banyak yang mereka dapatkan ke Tianba. Regroup coba untuk dimainkan tuh the grass dari seorang Viren. Lagi-lagi belum mendapatkan pemain dari Tianba. Tianba masih cukup alot, hanya dengan 3 pemainnya saja. Ngokang ke arah Nerpeko. Needs dari Milu connect. Oh no, RRQ cilako. Hanya menyisakan lapar dan Viren saja, dan bahkan ada kokangan berikutnya menuju ke arah RRQ. Harus cabut, harus repositioning, jangan stay di tempat yang sama. Karena sudah ditarik Tianba terus mendeteksi, tapi Viren loh kok malah
setoran nyawa. Hah? RRQ rata dalam sekejap. Tienpa tidak perlu susah-susah karena ada KRX Hoxicho in the fight dari bagian belakang. Terus juga kayak sebelum-sebelumnya, itu sih pattern-pattern tipis yang gua baca ya. Jadi kita akan lihat apakah Bigetron dengan 4 pemain saat ini bisa mendapatkan Federal atau Lil Boy. Berputar-putar Rezak, mendistraksi 2 pemain dari Influence Rage. Tapi kita tahu Influence Rage adalah tim yang juga kompak. Dari tadi mereka play as a team, 4 pemain bertahan, tapi KRX dan Weipo juga bertegur sapa. Vini yang akan berusaha untuk bertahan dengan shotgunnya through the smoke. Ada B di depan mata, terlihat di depan sana ada kokangan yang akan dipaksakan dari seorang Bini, lempar ke arah bagian kanan gak sih? Aduh terlalu matang, tapi ternyata kematangan tersebut yang membuat B secara instan pulang ke arah lobby dan izin jump in dari Influence Rage sebagai third party. Inilah dia yang tadi gue bahas. Teori jump in terakhir akan membawa kemenangan. Tapi Bigetron dan Furia akan bertegur sapa. Dan dasar yang terjadi. Shift berhasil untuk mendapatkan Reizi. Tapi Rezak pun membalaskannya dengan mendapatkan seorang Ayala. Ada delay yang coba dimainkan oleh Bigetron dengan smoke yang mereka lemparkan. Berbicara pertahanan dari Furia. Tertutup visionnya tapi ternyata masih bisa mendapatkan Federales. Bigetron hanya menyisakan 1 pemain terakhir di dalam dari smoke ini. Dan Furia ternyata bisa meratakan dan memprediksi pemain terakhir dari Bigetron by Vitality. Mereka pulang ke lobby. Sabar banget cara main dari Furia. Tidak langsung nabrak, hanya mengirimkan 1 dan tidak ada banyak tumbal. Bahkan tidak ada yang pulang menuju ke lobby. Semua yang kenok bisa di-revive lagi untuk kondisi dari Furia kali ini. Lagi-lagi kalah. Lagi-lagi kalah dalam berperang. Win rate Bigetron setiap kali terjadi peperangan itu under 50%. Even though mereka menang, juga kayaknya akan ada beberapa korban jiwa sih. Itu yang harus diperbaiki dari mereka. Entah gimana caranya, apakah dari komunikasi kah? Atau mungkin informasinya juga tadi adalah informasi yang tidak valid. Itu juga kadang bisa menjadi blunder sih. Lemes sih gua ngeliatnya. Mode Grand Final selalu gini deh BTR. Ini udah kali kesekian. Makanya gue tuh kayak gemes gitu. Apa sih yang harus diperbaiki? Ini solusinya apa gitu ke Bigetron mode Grand Final? Tapi ya udah, kita lihat dulu 5 tim yang masih bertahan, 5 tim yang masih berjuang. Mentality masih menjadi kuncian juga untuk bisa bermain dengan tenang, nggak sembrono, buru-buru, geragas, gerasak, berusuk. Itu sih. Kalau Furia tadi kan kelihatannya lebih tenang ya untuk nge-push ke arah Bigetron. Ya. Masih ada kesempatan, Jel. Masih ada kesempatan, iya tapi sih. semakin sedikit kesempatannya. Itu dia. Itu 1 poin tuh. Kesempatan masih ada, kesempatannya makin dikit. 1 tuh. Cuman masalahnya dari sedikitnya yang dilewatin sama tim-tim Indonesia dimanfaatkan dengan baik. Tianba nambah poin, Al-Ula nipisin poin, Furia nipisin poin. EA juga tadi mengkontes, bahkan mereka sempat ada di peringkat yang kedua. Let's go lah. Yuk, bisa yuk. RRQ, BTR. 3 match ini dulang poin yang banyak untuk bisa bersaing ketat lagi di barisan papan atas. Dan alhamdulillahnya poin dari Tianba sudah terhentikan karena ada gerakan-gerakan agresif yang dilakukan oleh Dipleski dan juga Furia, membuat Tianba pulang menuju ke arah lobby. 3 tim tersisa kali ini. Furia sudah mendapatkan 70 total poin. Gila, 11 elimination cuy. Banyak banget poin yang mereka dapatkan. Bahkan Dipleski, ini yang dari tadi selalu kalian kritik. Alah, mainnya cuma ngendok. Ngendok aja bisa sampai top 3 guys. Bisa dapetin elimination, bisa dapetin placement point. At the end-nya kalau ada poin yang sama, yang bakal dilihat duluan adalah berapa banyak chicken yang didapatkan oleh tim yang poinnya sama. Unggul dari segi chicken itu bakal menguntungkan untuk placement mereka di overall leaderboard. Tapi kali ini tersandwich posisi dari Dipleski ya. Kalau misalkan 2 tim ini maju secara bersamaan, otomatis bakal sangat merugikan untuk Dipleski ya. Tapi yang gua rasa bakal terjadi adalah Furia nunggu influence-nya maju, influence rate-nya juga nunggu Furia-nya maju untuk ngedeket ke arah Dipleski ya. Kesempatan besar di depan mata untuk Furia menempel poin menuju ke arah Tienpa karena Tienpa sudah mati lampu. 2 tim Brazil versus 1 tim South Korea. Menarik sekali kita lihat bagaimana Influence Rage tidak sebarbar Furia memang. Dan dari dulu kalau kita lihat Influence Rage itu identiknya dengan gameplay yang sabar. Menunggu momentum. Kalau bisa defense ya defense aja. Tidak ada smoke untuk Lil Boy, tapi masih ada smoke gun. 1 pelor terakhir yang akan disayang-sayang dulu. Kita pretelin dari segi setup. Di Plaskia yang udah di bagian tengah.
Oh ini. Mereka sudah pegang granat, itu 3 pemain, udah siap-siap juga kalau misalkan kedatangan tamu tadi undang, tapi Furia bakal nyisir ke arah bagian kanan. Sebuah decision di luar nalar. Wah, dia ngebokongin Influence Rage. Lil Boy begitu low, tapi ternyata Lil Boy masih bisa selamat. Ketenangan luar biasa ini dimiliki, tapi ternyata dari bagian belakang juga ada di Flaskia menjadi third party. Federal akan berusaha untuk melakukan close combat through the smoke menuju ke arah pemain dari Furia. Berhasil Furia diratakan oleh Influence Rage. Ini momentum untuk di Flaskia keluar dari persembunyian mereka, tapi malah tiba-tiba saya tumbang. Lil Boy juga berhasil diamankan, Laura Razin juga berhasil ditumbangkan begitu aja. Fabian terjatuh ketika dia turun dari mobilnya. Ada kolong mobil yang dimanfaatkan dengan sangat baik. 1 melawan 1 antara Federal dan juga Nolbu. Molotov dilempar, pergerakan terbatas, Federal terbakar, dan winner chicken dinner tetap menjadi milik dari tim Flaskia. Back to back chicken untuk South Korea. 2 kali Wrangle menjadi milik mereka.